Yang aku mau kamu cuma berani memutuskan apa yang kamu mau. Kita mulai dari awal. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin baru saja rilis sebuah film terbaru Indonesia yang berjudul Story of Dinda, Second Chance of Happiness. Nah, sekarang sudah bergabung 5 orang teman Kongko BB69 yang dari mana-mana nih semua nih. Ada laki-laki dan perempuan nih ya sekarang ya. Nah, yang pertama ada Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Halo Mas BB69, lama tak jumpa ya. Iya, udah lama kita nggak jumpa. Oke. Ini kaos dari kaosnya juga kayaknya ada petunjuk-petunjukan nih dari kaosnya ya. Ada tim NKCTHI nih. Iya, dia ada film tapi. Iya. Gak apa-apa. Satu universe. Gak apa-apa, satu universe lah ya. Nah, yang kedua ini ada Mbak Tari. Apa kabar Mbak Tari? Hai Mas Setiawan, baik alhamdulillah. Sehat ya. Kabar semuanya juga sehat. Oke, yang ketiga ada Mas Yus dari Sinitizen. Apa kabar nih Mas Yus? Halo, kabar baik Mas Setiawan. Oke, Mas Kale sehat ya Mas Kale ya? Lu kok Kale? Aduh, Ya, mirip cuma 11-12 sama kali sih. Nasibnya, Ya kali. gimana tuh nasibnya? Ya Nasibnya. kali. Kenapa saya mengundang Mas Yus? Mungkin karena supaya bisa menceritakan tentang Dinda nanti. Oh, Dinda itu kerjanya gini-gini. Orang dalam nih soalnya nih, yang mengalami sendiri kemarin diputusin. Waduh. Berat. Oke, yang berikutnya adalah Mas Rido. Apa kabar Mas Rido? Baik, alhamdulillah sejauh ini belum digantungin sama Dinda ya. Iya. Bisa aja sih Bapak. Mantannya belum masuk ke kamar pacarnya ya? Iya, tuh. Mantannya ketemu pacarnya bukannya ke lobi bawah malah ke kamarnya ya? Bukan ya? Bukan. Oke, yang berikutnya ada Mbak Inka dari Muslim Inka. Apa kabar nih Mbak Inka? Halo Mas Setiawan dan teman-teman sobat Kongkos BB69 ya, salam kenal ya. Iya. Oke. Mohon maaf ini backgroundnya begini maklum lah ya. Aduh ini jadi. Gak apa-apa. Aman ya. Soalnya biasanya itu menggambarkan anaknya itu menggambarkan bundanya ingin eksis. Anaknya sekalian diajakin nge-review aja, Mbak. Gak apa-apa. Dinda. Oke. Nah, kalau dari cerita Story of Dinda ini kan bercerita kurang lebih itu 5 jam sebelum dari puncaknya dari Story of Kale nih. Nah, sekarang nih kita ingin membahas dulu nih dari segi ekspektasi dulu nih dari kalian nih sebelum menonton film ini gimana? Dari Mas Aska gimana Mas Aska? Kenapa yang pertama sih? Oke. Kemarin yang terakhir marah-marah. Sorry. Durasi. Kenapa ya? Ekspektasi. Sebenarnya dari NKCTHI itu udah lumayan ya. Dalam arti penontonnya juga banyak gitu. Kemudian ditambahkan dengan extended versionnya juga gitu. Lalu kemudian diceritakan Story of Kale. Kita ngerasa, wow ternyata ada pencerahan nih dari Kale gitu. Dan di cerita Story of Kale ternyata ada lumayan gantung dan banyak manusia atau netizen yang bilang wah ternyata cerita Dinda lebih menarik gitu dan V-Cinema langsung gerak nih wah kayaknya bisa dibikin Story of Dinda gitu jadi kayak kesel juga kan ya ini mau dilanjutin lagi nih ke ketiga ini jadi kayak ibaratnya belalai V-Cinema tuh semakin panjang gitu ekor karakternya makin panjang makin jauh dari keluarga NKCTHI yang origin gitu loh dan ya udahlah nggak usah ekspektasi banyak-banyak kayaknya cuman cukup tahu aja Dinda itu kenapa tapi setelah tahu ya nanti bisa dilanjutkan lagi deh lanjut. Oke. Mbak Tari gimana Mbak Tari? Ada ekspektasi tertentu nggak untuk film ini? Sebenarnya saya tidak berekspektasi apa-apa sih. Karena ya seperti kata Mas Aska tadi sebenarnya cukup di Kale aja sih sebenarnya saya tidak waktu mereka bilang
Gimana kalau Dindanya juga diceritain, oke. Kayaknya juga kayaknya tidak ada yang menarik menurut saya. Oh, sorry. Oke, ini kayaknya ini karena saya, Mas Aska, Mbak Tari ini nggak punya ekspektasi, jadi daripada untuk mempersingkat durasi, kita akan tanya, ada nggak yang punya ekspektasi terhadap film ini sebelumnya? Dari Mas Yus, Mas Rido ada, oke. Sebenarnya kalau ekspektasi ya, karena ini kayak baca tweetnya Mas Angga ya, karena ini kayak story of Kale tapi dari sudut pandang perempuan. Jadi dalam ekspektasi saya ya udah ini tuh nggak jauh-jauh dari story of Kale, ada ribut-ributnya, dialog-dialog semua, apa segalanya kayak emosi-emosi apa segalanya kayak oke paling nggak jauh-jauh dari story of Kale, tapi ternyata jauh. Ternyata jauh. Oke, jadi ekspektasinya itu ini adalah Story of Kale versi Ise Dinda yang dimana ada keributan besar, permasalahan emosional segala macam ya. Ternyata enggak. Nah, Mas Yus, Mbak Inka, gimana? Ada ekspektasi? Aku dulu apa Mbak Inka? Boleh. Mas Kale dulu ya. Mas Kale, Mas Yus. Kale lagi. Ya, Kale Ciliwung, kirain apa ya, ekspektasi sih nggak terlalu ada, nggak terlalu ekspektasi banget ketika pas awalnya kan yang Story of Kale itu kita bikin review juga bareng Aska juga tuh waktu itu, terus kita bercanda-canda nih apakah nanti akan ada Story of Dinda, ternyata bener booming ada gitu, terus pas udah tahu oh ya udah oke gitu, nggak ada ekspektasi apa-apa sih sama film Story of Dinda, mungkin ada lebihnya nanti mungkin kita bahas, itu aja sih. Oke, ada lebihnya ya. Oke. Nah, Mbak Inka gimana Mbak Inka? Kayaknya ini ekspektasinya sangat besar nih. Enggak. Sama sekali nggak ada ekspektasi apa-apa. Cuman dia udah kayak apa ya? Mungkin ini karena dari sudut pandang cewek. Mungkin aku agak terpesona sama posternya, sama foto-foto promonya itu kayaknya estetik serba indah, bakalan lebih indah nih gitu, ya gitu aja sih, udah nggak ada yang harus gimana gitu udah. Setelah nonton gimana Mbak Inka? Ya ini adalah film yang sebenarnya nggak harus ada juga nggak apa-apa gitu, ngadi-ngadi aja sih kalau menurut aku gitu loh, kayak demi cuan aja sih kalau menurut aku tuh, kayak sebenarnya kita nggak usah dikasih tahu, kalau aku pribadi ya gitu. Aku dari Story of Kale itu kayak udah bisa nebak gitu, Dinda tuh kenapa dia mutusin Kale, karena dari sifat awalnya Kale itu udah kayak kelihatan dia tuh posesif, terus apalagi ya cemburuan segala macam itu udah ketebak gitu. Jadi kayak aku udah bisa nebak alasan Dinda tuh apa, ya paling cuman kayak tahu cowoknya tuh siapa. Aku sempet mikir dulu tuh jangan Dinda tuh diem-diem balikan sama Argo, ternyata bukan Argo kan, ada cowok lain. Ya udah gitu aja, kayak cuman tahu ya udah cowoknya ya Pram gitu, dia yang masih punya istri, jadi sebuah hubungan yang tidak lazim tapi diromantisasi gitu. Jadinya garuk-garuk kepala apa sih gitu. Oke, nanti itu kita bahas lebih dalam lagi tuh yang soal itu yang garuk-garuk kepalanya. Oke. Nah, dari Mbak Tari gimana Mbak Tari setelah menonton? Nah, kita kasih wanita dulu deh. Setelah menonton ya. Ya seperti kata Mbak Inka tadi juga sih, sebenarnya gemes juga sih sama Dinda. Gitu lagi gitu kan. Dulu waktu sama Argo kayak gitu. Waktu sama Argo terus ke Kale dia gitu. Sekarang dia ke Pram, sarwai. Terus lu maunya apa? Aduh, mohon maaf nih sebagai perempuan bukannya gimana-gimana ya. Gitu aja sih Mas. Jadi pas abis nonton tuh saya sepanjang nonton saya ketawa-ketawa. Ya elah, nggak penting banget gitu doang sih. Gitu aja sih. Sama Pram juga udah kasih harapan katanya ditolak juga ya Pramnya ya. Tapi lagi Pramnya juga sih ngadi-ngadi. Nah, Mas Aska sebagai lelaki gimana? Pramnya ngadi-ngadi nih katanya nih. Gimana? Iya, iyalah jelas lah gimana ceritanya, orang udah beristri, terus habis itu welcoming sama seorang wanita single, datang ke rumahnya, masuk ke rumah, langsung terima curhat. Sebenarnya bukan dari wanita sisi single, Dinda, wanita pacaran dong gitu. Ya wanita pacaran juga, maksudnya belum ada status resmi gitu, langsung datang untuk curhat. Kenapa dia ikut nyepik gitu loh? Jadi kesannya ini yang salah emang dua orang manusia yang emang siap menuju neraka aja deh gitu. Kalian ngapain sih? Udah punya hubungan masing-masing gak bahagia atau gimana gitu loh?
Kenapa kalian malah Dua-duanya justru mencari pelarian, dan kalau misalkan dengan tagline second chance of happiness, emang kalian bener-bener bahagia dengan ini, dengan merusak hubungan yang lama gitu loh. Dia emang ya bener kayak meromantisasi perselingkuhan, mengglorifikasi perselingkuhan itu sebenarnya oke-oke aja asal mereka bahagia. Itu ya udah problematik aja sih sebenarnya. Nggak nyaman gitu nontonnya. Udah, silakan deh. Mas Yus gimana Mas Yus? Ada komentar gak dari pendapat mereka? Nggak Kayaknya ada udah nggak sih. sabar. Tadi katanya udah nggak sabar mau ngomongin. Ya gimana ya, kan aku nih nonton dari jam 00 tuh kan, jadi ngebayangin tuh kan, mungkin apa benar-benar drama sitir gitu kan, kayak Kali. Kalau menurutku kan kalau Story of Kali tuh masih bagus, masih oke gitu kan, pengemasannya walaupun alurnya juga maju mundur juga bagus gitu. Terus ceritanya juga kompleks, ada perdebatan antara Kali sama Dinda. Nah tapi kalau di Dinda justru malah kayak ketika pas Dinda sama Pram ketemu terus tiba-tiba back ke story-nya dia ketemuannya, jadi ya nggak ada konfliknya, nggak ada apa-apanya gitu, cuman nemenin cewek lagi galau, kayak apa ya jatuhnya, si Pram tuh kayak model badut yang sebenarnya mau berharap juga sama Dinda, tapi dia masih tergantung sama istrinya gitu awal-awal kan, pertama kayak gitu, kayak jadi ya udah gitu, ya apa sih ini 15 menit pertama itu sebenarnya kok begini Pi? Awalnya sih kayak gitu, terus akhirnya oke lah, coba ngikutin tapi 1 jam lah ternyata ya memang nggak ada apa ya, konflik antara si Pram sama si Dinda tuh nggak kayak sekompleksnya si Kale sama Dinda gitu. Jadi buat aku ya udah, datar aja, flat aja gitu, baik dari Pramnya juga maupun si Dinda juga, walaupun ini langsung ngomong gitu kan, si Pram mau cerai lah, terus habis itu buat apa lu ngomong cerai, udah cerai ke seorang yang masih ada gantungan sama pacarnya gitu loh. Kan nggak, aneh gitu loh, kayak ibaratnya ayo gue tungguin lu gitu, kayak cowok tuh udah ngasih kayak lampu hijau nih, gue udah cerai nih sama istri gue, terus sini lu masuk gitu. Ini ya udahlah, bodo amat. Jadi ya udahlah, gak ada berininya lagi sama Pram juga sama Dinda juga gitu. Nah ini kayaknya sama yang dirasakan sama Mas Rido nih. Soalnya kan Mas Rido juga berharap istilahnya ada percikan-percikan istilahnya emosional di dalam filmnya ini kan, kemarin juga sempat ngomong-ngomong ke saya juga nih. Gimana nih Mas? Tadi yang Mas Yus bilang itu setuju gak? Sangat setuju sekali ya, karena emang sepanjang film filmnya 1 jam, datar banget tuh nontonnya tuh, kayak ngeliat jam tuh kayak, ternyata baru 1 jam, mikirnya udah 2 jam loh. Ngobrol tapi kayak, Mas jangan ngomong gitu Mas, nanti ini ada extended cut-nya loh Mas, 2 jam. Tiba-tiba dikeluarin. Aduh makasih deh kalau gitu. Oh no. Extended cut-nya tapi ngobrol-ngobrol juga. Oh no. Gimana? Nggak tahu ya, bioskop online ini ada masalah apa dengan perselingkuhan gitu. Selesai kemarin juga soal perselingkuhan, dinormalisasi juga. Ini juga sama, kayak ada apa gitu loh. Kenapa orang yang selingkuh itu harus berhak bahagia gitu? Emang nggak cukup Rachel V-nya aja gitu atau gimana sih? Jadi ya dari Rachel V-nya sih. Jadi kayak Story of Dinda ini apa ya, sepanjang 1 jam itu kita cuma ngeliatin orang ngobrol tapi nggak ada konfliknya sama sekali. Jadi kayak ketika Mas Angga bilang ini tuh Story of Dinda ini tuh Story of Kale tapi dari sudut pandang dengan sentuhan perempuan. Jadi kayak oke, mungkin emang ada debatnya, tapi bagaimana perempuan nyiptain perdebatannya gitu. Tapi ternyata sepanjang film tuh kayak kapan debatnya, kok Abimana nggak ada marah-marah, kok Dinda yang nggak ada marah-marah, kenapa cuma Kale aja yang marah-marah dari tadi. Ini kapan konfliknya? Ini udah hampir, pas ngeliat durasi, ini udah hampir 50 menit loh ini. Mana konfliknya, mana marah-marah, mana debatnya. Terus tiba-tiba kayak, udah nih. Dasar banget filmnya kayak, ya Allah. Ini mah gimana ngomongnya? Konfliknya itu udah sampai level nyebut tuh udah parah. Udah nyebut udah parah. Konfliknya itu nggak mau terima telepon Mas.
Itu maksudnya konfliknya, Mas. Nggak mau Oh menerima iya, telepon. bener. Menerima teleponnya Ya di konfliknya toilet, itu Mas. doang ya. Itu, Mas. Balik Itu angkat telepon. wah, Satu itu kafe heboh semua, dia nggak mau terima telepon heboh. iya. Hebohnya. Konfliknya Curhatin. itu Mas apa gara-gara apa Kalian nelfon nggak nongkrong. diangkat. Iya, kalian nelpon nggak diangkat, nongkrong sama apa adenya Oh iya. mantan. Ah, Telepon. itu Anjir harus bilang ke Bandung. Sama iya benar sama ada kemana. Udah dibilangin nggak boleh. Nggak boleh. Kalau boleh tuh udah ketemu tuh sama Bimana lagi kan ketemunya mampus. Aduh. Oke. Tadi kita udah ngomongin soal istilahnya segala sesuatu nih tentang Story of Dinda, ekspektasi segala macam sampai saya sekilas lah kesan pas waktu nonton nih. Nah, sekarang saya langsung ke Mbak Tari lagi. Menurut Mbak Tari nih sosok Dinda itu gimana sih? Nah, Mbak Tari kan kebetulan seorang wanita nih. Nah, jadi kita tanya ke seorang wanita dulu deh. Waduh. Sosok Dinda. Aduh, Dinda. Sosok Dinda menurutku sih apa ya? Ya maunya apa gitu loh maksudnya. Dia dulu sama siapa? Argo ya pacarnya dulu ya. Sama Argo. Betul. Sama Argo KDRT terus lari ke Kale kan, deket sama Kale, terus Kalenya posesif, tapi nggak gimana-gimana bertahan juga 2 tahun ya kan. Udah gitu ketemu Pram di tengahnya, tapi maksudnya Dindanya tuh nggak jelasin gitu dia maunya apa sebenarnya gitu. Jadi dia kayak mengulang kesalahan dan kejadian yang sama, tapi dia menikmati aja kan sebenarnya. Jadi dia tidak mencari apa ya, dia tidak mencari jalan keluar, tapi dia mencari orang lain untuk menggantikan masalah itu. Kalau menurutku sih begitu sih. Dan yang menariknya itu pas dia punya masalah sama si Kale, sebenarnya dianggap sama Kale, dia itu kan mendekati si Pram, curhat segala macam, bahkan sampai dekat itu mau pegangan tangan di lift lah segala macam lah, saya ataupun cipok curian. Sebenarnya sih bukan nyuri ya, dalam itu dikasih juga ya cipokannya itu ya dalam arti ya, dalam arti. Terus abis itu tapi itu di ujung-ujungnya juga ya, sorry ya gue nggak mau sama lu ya ke Pram gitu kan, itu kan gimana ya menurut gue ya. Terus habis itu belum lagi si Kale kalau mau putus sama Kale ya putus. Masa sih harus ngomong sakitin gue udah selingkuh, walaupun emang udah selingkuh sih dalam arti gue udah saya mau kawin segala macam. Terus habis itu tadi itu kan saya juga dari WhatsApp lagi itu saya ingat banget tuh, pokoknya itu salah satu yang saya ingat juga, maksudnya ini nih si Argo nih datengin si Dinda ini ke kamarnya. Ya. Kenapa nggak dibawa di lobi? Dan itu kan yang membuat marah besar. Istilahnya akhirnya Araben pun istilahnya menyangka si Kale ini udah main tangan juga loh. Kalau sebagai cowok kan ngelihat pacarnya kita tengah sama mantannya di kamar, loh itu kan pasti kan agak-agak ini nih. Nah, kalau Mbak Tari gimana Mbak Tari ngeliat kayak gitu? Iya, sama halnya kayak dia masih dekat sama adik mantannya gitu kan. Maksudnya masih berhubungan baik sama adik mantannya ya. Kayaknya sih laki-laki mana juga lalu ngapain juga sih masih deket sama adik mantan lo gitu kan, tapi terus masih sering main, terus udah gitu masih bohong juga, udah gitu main sama adik mantannya terus ngebohongin juga kan, ngebohongin Kale gitu kan. Jadi ya sebenarnya masalahnya sih bukan di laki-lakinya, kayaknya masalahnya di Dindanya kayaknya sih. Kayaknya sih seperti itu. Jadi dia hanya mau mencari masalah baru di orang lain sih kayaknya sih, kalau menurutku dia sih seperti itu. Jadi sih sebenarnya itu kita harus lihat istilahnya si Argo itu kenapa jadi tukang pukul ya. Nah, arti ya kita harus tahu juga. Nah, berarti kan kita kan nggak tahu nih penyebabnya itu. Walaupun tindakannya benar-benar salah sih. Betul. Nah, tindakannya kita nggak membenarkan tindakannya, tapi kita mau tahu nih kenapa nih kayak seorang Kale waktu itu kan sempat memukul si Dinda juga tuh. Tapi punya alasan karena dia itu emosi. Walaupun tindakannya salah, ingat ya kita nggak membenarkan tindakannya. Betul. Tapi dalam arti kan ada alasannya. Jangan-jangan si Argo juga istilahnya ya menemukan sesuatu apa gitu sebelumnya. Nah nanti ini mungkin selanjutnya itu Story of Argo. Story of Argo ini. Kita tungguin aja, ini mungkin Story of Argo kali. Please.
Semoga Kalau- Mas Edwin Story of bisa Argo nonton. Kalau saya sih lebih setuju the story of pembeli rumahnya Pram yang punya anak. Oke. Lain kalau Nah, dengar itu, ini itu. jangan dibuat story of Itu Argo, story of Pram, anyone. Story of istri Pram. story of Iya. adik ipar Pram tuh lebih menarik tuh. Nah, Story of adik ipar Story of Pram Dinda, story of Dinda, enak. atau story of mertuanya Pram yang minta wah, uang tuh. waduh, Ya. jauh banget ya. Atau story of bosnya Pram yang pulangnya Iya, malam-malam yang- gara-gara berantem sama istrinya karena Yang sekolah minjemin duit anaknya. ke Pram. Waduh. Salah sekolah anak ya, salah sekolah anak. Makin Karena, jauh dari karena soal anak KTTH. mau sekolah anak kan bingung kan berantem jadi itu kan menarik loh, itu benar-benar relate dengan kehidupan rumah tangga saat ini Waduh, di mana Jauh sekolah dari itu mahal. KTTHI-nya ya. Waduh. Kasihan Marcella Jadi Cinema FP-nya, mau Pak. nonton video Kasihan ini Marcella nyatet-nyatet. FP-nya. Nyangkut-nyangkutin karyanya dia. Aduh, jangan deh. Pindah. Ada Dinda udah cukup. Nah, nih Mbak Inka tadi kita udah ngomongin ke Mbak Tari nih, nanya pendapat dia mengenai Dinda sebagai seorang wanita ya. Nah, sekarang saya akan menanyakan kepada Mbak Inka juga nih. Menurut Mbak Inka, pendapat Mbak Inka terhadap Dinda nih. Mbak Inka kan kebetulan seorang wanita juga ya. Tadi kalau Mbak Tari bilang itu si Dinda itu ya pada intinya itu maunya apa sih? Jangan-jangan nih segala keribetannya itu munculnya dari Dinda nih. Dari maksudnya pas Argo, pas Kale kan jadi marah kan karena Dinda juga tuh. Dalam arti kalau Argo marah kita nggak tahu kenapa penyebabnya. Tapi dia digambarkan dia adalah tanda kutip antagonis, suka pemain tangan. Si Kale sempat lepas kendali karena ada alasan di mana Argo itu datang ke kamar si Dinda bukannya ke lobi. Nah, sekarang ini tiba-tiba deketin si Pram. Terus pada ujung-ujungnya si Pramnya udah jatuh cinta, mungkin aja si Pram itu berani lepas saya cerai sama istrinya karena dia punya diberi angin oleh si Dinda. Tapi ternyata nih gue udah cerai nih. Nah kan dia kan ngomong gitu, mau gak lu ikut ke Jerman? Nggak taunya ujung-ujungnya nggak mau. Nah gimana Mas? Gimana Mbak Inka? Iya, apa ya, aku tuh ngeliatnya sebenarnya Dinda tuh seolah-olah kan di awalnya kayak seolah dia korban gitu. Cuman kalau aku ngeliatin dari semua masa lalu dia tuh sebenarnya dia ada egoisnya juga sih gitu, kayak dia tuh nggak coba berintrospeksi, mungkin kayak kenapa sih apa ya dia tahu Kale sifatnya cemburuan, cuman dia nggak menjaga sikapnya, misalnya kayak udah tahu apa kan dia kayak tetap merasa ya gue manajer, gue selalu baik sama anak apa sama band gue, jadi dia udah tahu kan si Kalenya nggak suka, maksudnya kan kalau kayak gitu kalau emang gitu ya palingnya jangan di depan Kale lah atau kayak gimana gitu. Terus kayak ya juga aneh juga sih gitu pas sama si Pram juga apa ya awalnya bilang gila lo nggak mungkin lah gue suka sama dia suami orang, cuman jangan cara dia curhat dari awal tuh kan juga istilahnya udah bibit-bibit pelakornya tuh udah ada gitu di situ. Bibit pelakor. Bener. Sebenarnya Dinda tuh childish banget sih menurut aku, dia ngerasa Kale tuh nggak pernah ngertiin aku, dia tuh maunya dia doang. Kayaknya lo deh sebenarnya yang masalah itu di dia juga sih menurut aku, dia antara salah milih cowok kayak itu kayak terlalu gampang, dia cepet jadian, cepet ilfil, cepet berpaling lagi gitu. Jadi dia bukan tipikal orang yang bisa dinikahin nih. Dinda ini tidak nikahable laki gitu. Betul. Boleh. Ya tipikal yang kayak ini pak pacar selalu berpaling terus aja gitu kan sampai nanti mungkin saya tahu aku juga ngeliatnya si Pramnya itu juga apa namanya dia juga ada nantinya bisa jadi Pramnya jadi posesif, misalnya kalau dia lanjut terus sama si Pram juga jadi bisa jadi Pramnya posesif, dia nyilfil lagi nyari terus aja gitu sampai kiamat nggak kelar gitu kayaknya kayak gitu loh. Jadi emang dianya antara salah milih cowok juga, terlalu gampang jatuh hati sama orang, terlalu gampang cari pelarian gitu. Itu sih aku Dindanya masih childish. Mungkin nggak Mbak Inka dalam arti posesif itu beda tipis dengan ingin melindungi. Dalam arti dia tahu nih, dalam arti mungkin nih si Argo, si Kale, misalnya dia ini mereka itu menjadi posesif atau seperti itu karena mereka udah melihat istilahnya tanda kutip bibit-bibitnya atau sikap-sikapnya si Dinda ini ya harus dijagain, benar-benar dijagain. tapi di satu sisi kalau tipenya itu kalau makin dijagain malah makin melawan. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin si cowok-cowok ini aku ngerti kayak ya Dinda kan secara cantik ya, secara physically mana sih cowok yang nggak ngelirik dia, jadi ada perasaan insecure-nya mungkin cowok-cowok juga kayak gitu, gila cewek gue cantik nih gitu, jadi dia nggak mau kehilangan. Cuman si Dindanya juga dia tidak bisa apa
menjaga perasaan pasangannya juga gitu. Dia harusnya udah tahu namanya punya pasangan ya harus mungkin ada komitmen yang oke lah gue nggak akan ngelakuin hal yang nggak disukai sama pasangan gue. Dia nggak bisa gitu sih gitu. Karena dia tahu dia cantik, Mbak. Iya. Apalagi di lingkungannya dia kan lingkungan anak band kan gitu pergaulannya kan nggak mungkin gitu pasti ya entah ya pacaran ya selingkuh yang udah deh anak band udah gitulah image-nya udah tahu lah kayak gimana gitu kan. Untung Mbak Inka nggak ngomong pas Mbak tadi bilang karena dia cantik, terus Mbak Inka mestinya ngomong saya cantik nggak gitu kok. Jauh itu. Aduh, ini kayak apa si Dinda memang suka main api. Nah, Mas Yus, kalau menurut Mas Yus ini mungkin nggak si Pram itu akhirnya bercerai ya karena dikasih angin oleh Dinda. Karena dalam arti di awal kan udah ada masalah terus kayak kesannya dikasih angin jadi membuat cerai atau memang dia itu udah cerai, mau cerai? Sebenarnya kalau dilihat dari segi permasalahan si Pram sama istrinya itu emang mungkin rumah tangga mereka tuh lagi complicated ya. Dari awal pertama kali diceritain ketemu sama Dinda kan Pram dikenalin nih dia tapi lagi ada masalah sama istrinya gitu kan awal-awal gitu. Terus kesininya akhirnya ketahuan istrinya tuh selingkuh. Mungkin tipikal Pram ini kalau udah ketahuan istri selingkuh ya udah pisah gitu loh. Jadi nggak mau perpanjang lagi, nggak mau ambil pusing, ya udah intinya udah kita cerai gitu. Nah kalau untuk masalah urusan dia dikasih angin sama Dinda, ya namanya cowok ya Mas ya. Kalau curhat terus-terusan nih curhat nempel ya kan, gue kayaknya ngerasa cocok nih sama si Dinda gitu ya kan. Tapi di satu sisi kan gue masih ada istri, mungkin ntar dulu deh gitu ya kan. Ketika pas dia ada momen waktunya dan dia udah merasa dia udah cerai kan, ngomong dong berarti dia otomatis kan. Nah bener ternyata pas itu dia ngomong aku sudah cerai sama istriku. Nah ngeselinnya lagi Dinda di sini aku tadi udah ngomong di grup ya kan, aku nggak tahu si Dinda kata-katanya gini, aku nggak tahu mau ngomong bahagia atau sedih, tapi kamu berhak bahagia. Itu tanda kutip di situ. Cewek kalau dikasih tahu ada sama temen deket atau cowok yang sering curhat tapi dia udah punya istri terus tiba-tiba denger dia udah cerai, harusnya ditanya kenapa cerai, kok bisa, harusnya kayak gitu. Jangan tapi kalah inbound banget itu kayak kenapa cerai. Jadi kayak seolah-olah Dinda ya udah sini deh masuk sama gue gitu. Yang penting kan kamu berhak bahagia sesuai sama si Aska bilang second chance of happiness. Ujung-ujungnya malah nggak bahagia berdua gitu kan. Jadi kayak bener kata Mbak Ami sih, aku setuju. Si Dindanya maunya apa sebenarnya? Bener di situ gitu. Karena cowok tuh kalau misalkan kayak dikasih sedikit lampu hijau ke cewek, apalagi salah satunya kalau yang aku tahu karakter Dinda itu polos ya Mas ya. Dia polos tapi polos cuma ngeselin gitu loh, kayak apa ya, kayak suka ngegantung orang gitu loh. Polos atau belaga polos? Nggak tahu deh. Pokoknya kalau aku lihat sih kayaknya dia polos gitu. Ada tipikal setia, iya oke setia, tapi caranya juga dia setia curhat sama laki orang. What the? Maksudnya apa gitu loh. Kalau orang kan ya curhat sama teman dekat kan bisa. Kenapa harus ke laki orang gitu loh. Dan ya udah dari situ tuh akhirnya kalau menurutku Pram ada lampu hijau, denger Dinda juga lagi ada masalah sama Kale dan curhat sama dia, dan akhirnya si Pram cerai, ya udah akhirnya kayak mungkin ada salah satu faktornya itu gitu. Nah ini menarik nih, kalau dari teori Mas Yus ini, si Pram ini kemungkinan kalau misalnya pasangannya itu udah misalnya main api ataupun selingkuh, dia nggak ada ampun tanda kutip. Tapi bukankah si Pram itu juga selingkuh juga dengan Dinda? Dalam arti kan walaupun tanda kutip itu TTM, teman tapi mesra. Nah itu kan kita bisa bilang, loh yang lu lakukan kan juga ya selingkuh. Istri lu selingkuh. Apa beda? Nah, gimana nih, Mas Aska? Aduh. Mainkan gemes. Jadi, mau marah-marah juga nih. Jadi dengan durasi 60 menit ini rasanya kurang.
sebenarnya kalau Gatel banget. ditulis dengan rapi atau ditulis dengan lebih matang lagi, dengan diperluas lagi sudut pandangnya, mungkin cerita ini akan lebih better tuh apa sih? Better gitu ya. Ada Contoh- versi 5 jamnya nanti. No thanks. Tapi gini, mungkin ada karakter istrinya Pram yang akan muncul, atau mungkin Kale akan dimunculkan sebagai pemicu konflik yang lebih panas lagi. Itu kan ada potensi untuk bergulirnya konflik gitu. Ini kan kita seolah dibuat siapa namanya Dinda ini adalah tokoh utama gitu. Padahal dia tuh di sini sebenarnya antagonis. Dia tuh pelarian dari Kale aja. Dia diambil sudut pandangnya, tapi kenapa dia ini dibuat seorang pahlawan, padahal dia itu ya juga ganggu rumah tangga orang juga gitu kan. Ya kita nggak tahu, di sini juga nggak diceritakan Dinda ini umurnya berapa, nggak ada kejelasan tentang itu. Jadi ketika dia punya pacar yang gonta-ganti, yang pertamanya abusif, terus habis itu dapat yang posesif, sekarang malah dewasa tapi malah istrinya orang gitu kan. Ini orang sebenarnya realistis saja. Kayaknya sama 2 orang yang anak band sama manajer ini kita nggak dapat masa depan. Pas justru ini ada orang mapan nih, ada orang yang malah mau ngajak ke Eropa hidup bersama. Jadi dia tuh langsung milih ke situ. Itu tingkat kedewasaan cewek-cewek labil lah gitu loh. Dan hal semacam ini bukan jadi tokoh utama yang inspiratif aja. Ini emang cewek ngeselin dan ya brengsek itu. Jadi kayak brengsek ketemu cowok oportunis, cowok yang lagi ada konflik sama istrinya, dan kita nggak tahu sudut pandang dari istrinya si Pram ini konfliknya apa, langsung bilang, tapi aku mau cerai kok. Ya nggak apa-apa, kita langsung lanjut hubungan. Nah kita kan nggak dapat sudut pandang dari tempat lain nih, si istrinya kenapa kok diceraiin atau problematiknya gimana. Kalau dikasih kan mungkin kita akan mendapatkan bumbu-bumbu lebih menyenangkan dari ceritanya. Kita akan ngerasa oh ada intensitas tinggi nih dari film ini. Ini nggak ada, jadi kayak ya udah akhirnya mereka flat, seolah-olah mereka happily ever after di terakhir gitu, langsung wow kalian selingkuh dan kalian bahagia, selamat deh gitu. Tapi agak jelas, mungkin ada Story of Dinda 2 yang akan membahas perceraian mereka, mungkin itu akan lebih baik. Kalau tadi sempat ngomong sama Batari ya karena si Pram itu ngajaknya ke Jerman. Coba kalau ngajaknya ke Bekasi atau ke Jauh ke Bekasi. kata-kata Betul. atau di dalam kota kayak si Kale kan ya tinggalnya cuma dihitung. Coba misalnya kalau tadi itu kayak kata Batari, andaikan Kale itu punya rumah di Prancis ya, mau posesifin juga masa bodoh aja istilahnya di Paris ini. Dia modalnya kan rumah kacanya dia doang gitu kan. Kacanya dia doang yang dengan main musik terus ya, mungkin aja bosan suaranya. Aduh, betul sih kan. Karena sih benar sih dalam arti kita nggak tahu nih konflik dari pertama kali si Pram dengan istrinya bahwa nampak karena masalah duit. Ya, istilahnya itu pasti konflik lah, dalam arti kan duitnya harus besar, si Pram juga jadi tertekan, istrinya tertekan, istri mau habis itu adiknya meninggal juga dia jadi uring-uringan. Mungkin aja istrinya si Pram itu cuman kayak Dinda, dalam arti ya biar lu kesel gue bilang aja gue ada selingkuhan. Loh, kan mungkin kan? Loh, kan kita nggak tahu apakah dia karena dia emosi dia ngomong ya pokoknya gue mau cerai soalnya gue udah punya selingkuhan. Nah itu kan kita nggak tahu apakah itu benar apa enggak. Masa sih pas adanya lagi sakit-sakitan dia punya selingkuhan? Ya mungkin juga sih, mungkin juga. Tapi kan kalau dari ceritanya itu agak tanda tanya juga sih. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Oportunis gak jelas. Aduh. Sama ini di rumah. Nah ini apa yang menarik itu juga tadi itu Mas Aska juga ngomong soal klaim bahwa berhak untuk bahagia, klaim bahwa dari judulnya pun dia ngomong nih The Second Chance of Happiness ya. Nah ini juga saya juga kepala saya masih mikir sih ini maksudnya cerita maksudnya ini film ini menceritakan ini second chance of happiness siapa dalam arti siapa nih? Apakah itu harus dikasih tanda tanya besar tuh, second chance of happiness gitu loh. Itu lebih make sense judulnya, jadi kayak mereka bahagia gitu loh. Nah, saya rasa sih kalau saya pribadi ini melihatnya yang bahagia cuma Dinda doang. Si Pram nggak kedapatan bahagia karena dia juga ditolak sama Dinda. Si Kale ya kita udah tahu lah, nangis-nangis Bombay main piano di rumah.
Nah, Mas Rido gimana Mas Rido mengenai second chance of happiness atau istilahnya berhak bahagia? Soal tanda kutip. Dinda ini sebenarnya kalau dalam pikiran saya setelah selesai nonton Dinda itu ya sama kayak filmnya, problematik banget gitu loh. Kalau ngomongin ya film yang kayak gini tuh film soal ada orang udah punya istri, yang satunya udah punya pacar, dan ada film Wong Kar Wai itu yang In the Mood for Love kan kayak gini-gini juga, tapi bedanya adalah kalau In the Mood for Love itu emang benar-benaran karakternya itu digali, nggak sekedar cuman kayak oke, yang ini selingkuh ya udah, itu sama-sama berhak bahagia itu yang kayak gimana sih sampai hari ini tuh masih belum gue tuh belum ngerti banget ya berhak bahagia itu kayak gimana, kayak Rachel Fenya kemarin berhak bahagia kabur dari karantina, berhak bahagia itu sebenarnya apa sih maksudnya itu? Dan di sini tuh gimana ya bilangnya ya? Kalau dibilang berhak bahagia bener, Pram juga nggak bahagia. Kalau kita lihat endingnya tuh muka Pram juga nggak senyum. Sepanjang film kita juga nggak ngeliat. Datar deh. Nah, iya, selama 59 menit ada nggak sekali yang kita lihat wajah Pram tuh senyum? Nggak ada sama sekali. Datar banget kayak ngomong tuh kayak ya. Jadi kalau aku mau ke Jerman, jadi kayak lo berhak bahagianya itu yang bagian mana? Terus Dinda ini emang problematik. Kalau emang dia punya masalah sama Kale, kenapa nggak ngomong sama Arah? Kan Arah di film pertamanya, Kale itu asistennya Arah. Kenapa nggak ngomong sama mereka gitu loh? Ada Hanum di situ yang jadi main juga di sana. Kan ditanya kan, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa ini? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tiba sama Pram, kamu nggak apa-apa? Si Kale gini-gini lah. Kenapa beda sendiri anjir? Apa sih? Problematik banget, masalah banget nih orang kayak benar-benar nggak jelas banget dari awal sampai akhir. Udah filmnya nggak jelas, Dindanya juga nggak jelas gitu. Waduh, jadi ini dari pembicaraan kita nih kayak permasalahan itu bukan di cowok-cowoknya nih ya. Cowok-cowoknya bermasalah, tapi justru ini tokoh utamanya jauh lebih bermasalah ya. Iya, referensi Dinda itu loh. Dia tuh mau cari. Iya, Dinda tuh mau cari. Misalnya mana Mas Aska bilang kan ini antagonis, kenapa di film Joker kan juga antagonis, tapi jelas gitu loh. Dia maunya apa sebagai antagonis juga jelas. Ini sebagai antagonis juga nggak jelas maunya apa, gimana mau jadi antagonis. Sabar mas. Tenang mas. Nyebut mas. Ini malam Halloween mas. Nanti tiba-tiba ada roh-roh apa masuk mas. Nanti tiba-tiba rumahnya mati lampu terus layarnya hijau mas. Wow. Tiba-tiba ada yang ngajakin ke Jerman. Sampai batu. Nah, Mas Yus, ini kan kalau dari keseluruhan karakter dari Story of Kale sama Dinda nih, ada tiga karakter pria nih istilahnya. Ada si Argo, si Kale, dan si Pram. Nah, pandangan Mas ini terhadap tiga orang ini gimana nih? Kalau untuk Argo sih sebenarnya kita udah tahu ya, sebenarnya kayaknya ya gini, emang balik lagi permasalahannya emang oke lah, kita udah fix permasalahannya ada di Dinda. Tapi kalau sudut pandang Argo kan emang kita tahunya dia di Story of Kale itu kasar gitu kan. Mungkin laki itu atau cowok itu berbuat kasar ke perempuan ada alasannya juga sih. Mungkin ya, kita nggak tahu. Tarik ulur dah ke realita orang-orang gitu, kayak orang pacaran gitu, cowok sama cewek gitu kan. Mungkin karakter Argo seperti itu, kayak punya pacar tapi susah dibilanginnya. Nah, balik ke Kale sama begitu juga, kayaknya tuh si Dinda tuh emang karakter mungkin yang susah perempuan yang susah diatur gitu loh, yang nggak bisa dikasih tahu kalau sama cowoknya lu udah A aja gitu, nggak usah gue dikasih tahu A ke B. Nah akhirnya timbullah tindakan yang tidak diharuskan terjadi gitu ke si perempuan itu gitu. Kalau menurut pandangan aku ya gitu. Jadi si Argo
Kale sama si Pram itu Argo sama si Kale itu hampir sama. Tapi kalau untuk Pram, dia mungkin karakter yang udah dewasa gitu kan, dia udah menikah, udah tahu cara nanganin bocil atau cewek anak yang masih labil kayak gitu ya. Iya, yang kayak gitu bisa dikontrol dikit-dikit gini-gini lah gitu. Jadi dia tuh bisa mengimbangi, tapi ya balik lagi Dinda tuh maunya kayak apa? Dinda tuh maunya kayak cowok yang seperti apa sih gitu. Dikasih yang kasar, dia tinggal. Terus akhirnya dikasih yang tadinya kan awalnya kan Kale nggak posesif tuh kan. Kale nggak posesif. Tapi dikasih cowok yang posesif, dia juga nggak betah gitu, kayak udah pengen lepas gitu. Tapi dikasih cowok yang dewasa kayak si Pram gitu ya kan, yang udah pernah nikah, berarti kan dia udah tahu hiruk pikuknya kayak gimana sih. Duren. Udah keren. Udah keren. Ya, jadi gitu, dikasih yang kayak gitu juga tetap nggak mau. Terus maksudnya tadi aku dengar dari Mas Rido, berhak bahagia itu bener kayak gimana sih? Dia mau berhak bahagia itu kayak apa? Dia mau bahagia kayak gimana? Kan walaupun di endingnya dia milih ya udah dia diri sendiri gitu kan. Tapi emang di diri sendiri dia itu lu bahagia begitu? Enggak kan? Belum tentu. Orang yang sendiri itu belum tentu bahagia gitu loh. Kita tuh ya balik lagi lah, diciptakan tuh berpasang-pasangan, nggak boleh kayak gitu. Jadi ya udah balik lagi ke Argo, Kale sama si Pram. Menurut aku ya mereka punya karakter punya sifat masing-masing yang berbeda, tapi mungkin kalau andaikan kata ceweknya bisa dikontrol atau bisa dikasih pengertian gitu, bisa dikasih tahu dengan baik, dan ceweknya nurut, mungkin dia nggak akan sekasar Argo, seposesif Kale gitu. Beda sama kalau Pram anggaplah dia udah dewasa, jadi dia udah tahu cara ini perempuan yang seperti Dinda itu gitu. Berhak bahagia untuk diri sendiri tapi nggak membahagiakan Pram ataupun si Kale, tinggalin gitu aja ya. Ataupun Argo. Nah, Mbak Inka, kalau menurut Mbak Inka gimana nih dari sudut pandang seorang wanita melihat tiga cowok yang ada di dalam hidup Dinda nih? Ada Argo, ada Kale, dan ada Pram berhubungan dengan diri Dinda. Kalau tiga ya itu sih tadi aku bilang kayak Dinda tuh kayak selalu salah milih cowok, terus kalinya dia milih dia terlalu cepat berpaling kayak gitu. Cuman aku mungkin karena yang sekarang kan saudara Dinda, mungkin aku lebih pengen ngomentarin si Pram sih gitu. Maksud aku ya kalau aku sih dari sudut pandang aku ya gitu ya, kayak sebenarnya kan aku ngebayang nih Pram tuh dari poster segala macam tuh kayak seolah-olah kayak yang malaikatnya atau mungkin dibikin simpatik. Tapi menurut aku tuh Pram tuh payah, cowok yang nggak banget sebenarnya gitu. Maksudnya seolah kayak dewasa simpatik, tapi dia tuh kayak lemes banget mulutnya. Baru dia cuma nanya loh, si Astra gila banget. Dia cuma nanya. Terima kasih sudah mewakili. Iya, dia cuma nanya kan pasti pantai, istri kamu nggak diajak? Enggak, dia curhat panjang. Aku tuh anak keberapa dari berapa, istri aku tuh gini. Lah. Ini cowok ember bocor banget sih, tanya aku jawabannya kemana-mana gitu loh. Jadi kalau aku jadi Dinda, aku ilfeel gitu. Ini orang kok seolah-olah kayak simpatik, cuman terlalu banyak omong gitu. Jadi mungkin kalau itu tuh saya tangkap itu. Ini gue nggak mau nutupin nih, gue nggak mau bohong, gue ini single nih, gue kasih tahu lu semua apa yang lu mau tahu gitu. Maksudnya gitu kali, maksudnya Mbak Inka supaya ceweknya simpati. Iya, nyari simpati. Iya, jadi kan malah ngeselin gitu. Cewek tuh suka sama cowok tuh nggak terlalu banyak ngomong dari awal tuh, kayak justru bikin penasaran gitu, diam-diam gitu. Dari awal mereka ketemuan aja di kafe itu kan awkward banget sebenarnya gitu kan. Baru kenal tiba-tiba langsung yang cewek juga, aku aneh juga sama si siapa Nina ya, sama yang Surya cowoknya itu kok mereka tuh kayak seolah kayak dari awal tuh kayak ngejodoh-jodohin gitu, kayak diaprokin gitu berdua. Sebenarnya mereka udah punya pasangan masing-masing kan dari awal tuh. Iya, di waktu datang si Suryanya Dinda diteleponin sama cowoknya si Kale. Lu apa sih lu baru kenal? Makanya jam berteman sama adanya mantan. Buka aib istilahnya masalah pribadi orang baru tuh aneh banget sih, pengadegan yang sangat awkward dan nggak tidak aneh aja gitu, tiba-tiba baru kenal langsungnya gitu, oh kamu kenal ini dari mantan kamu ini ya gitu, pokoknya dia adik mantannya segala macam, kayak
udah angkat aja. Kalau nggak ini kayak Dinda tuh dikit tendang tuh udah terenyuh, ya elah aku mah jadi Dinda ngapain lo nasehatin gue, lu orang baru siapa gitu. Ya Dinda itu terlalu mudah aja kayak gitu, ih dia dewasa ya, ada cowok kayak dia, ya elah. Buaya. Nah itu jadi si kalian bener dong, jangan bergaul sama adanya mantan kan pasti jodoh-jodohin sama yang lain kan, Iya, jadi nggak feeling mau kalian itu. tuh udah nggak enak gitu. Meskipun di sini sebenarnya bukan yang dia khawatirkan bukan Argo, ternyata ada lagi kan cuma sahabatnya si Nina gitu kan. Mungkin feelingnya kalian udah nggak enak nih. Buaya putra petir. Sinyal-sinyal nggak enak sih kalian. Hati-hati tuh ngomong-ngomong putra petir tuh, buaya Loki dong. Loki ini Gundala versi universe. Oh iya benar. Buaya. Gundala. Gundalanya versi apa? Universe beda nih. Terus menurut aku ya, si Pram pas dia ngajakin Dinda ke Jerman tuh kayak orang ngajakin ke Bekasi aja. Kamu ikut aja gitu, Bo. Iya. Minggu sebelumnya dia baru ngomong, ini kayak basa-basi doang, Pram tuh niat apa enggak sih gitu loh, ngajakin Dinda juga kayak basa-basi sih. Aku ngeliatnya kayak mungkin kayak Dinda juga kaget dan dia mungkin nggak mau ikut, mungkin karena ini orang niat nggak sih ngajaknya, kalau mikirnya gitu. Mau ngajak nonton loh. Iya, kayak ngajak rumah tetangga gitu. Kamu ikut aja. Tak nonton ya, kayaknya ke Jerman ya. Musim visa apa segala macem kan gitu loh. Iya, kayak tinggal berangkat aja. Tinggal berangkat doang. Tinggal bawa koper yang itu tuh yang dibawa-bawa tuh ke rumah kali itu ya. Itu basa-basi aja kali itu si Pram. Aneh. Atau mungkin dia punya backingan istilahnya, tinggal ya kapan gue mau berangkat langsung berangkat aja nih, paspor langsung jadi kok, tiket gampang lah, duit gue banyak kok, padahal kan dia kan lagi permasalahan ekonomi kan, kok bisa gampangnya bawa anak orang ke Jerman. Iya benar, belum visa ya. Iya, aneh aja gitu. Aneh bener. Kayaknya ini kita udah ngobrolin panjang lebar nih. Nah, kita kayaknya nih dari tadi nih ngoceh, komplain terus nih. Nah, sekarang saya mau nanya nih, istilahnya nih. Sebuah pertanyaan yang mungkin nih, istilahnya susah nih untuk kalian nih. Saya tanya ke siapa dulu ya? Ke Mbak Inka dulu deh, paling gampang deh. Nah, Mbak Inka, saya mau nanya nih, kelebihan dari film ini apa ya Mbak Inka? Mbak Inka. Waduh, susah sekali ternyata. Aku sih sinematografi sih, gitu. Lebih cewek lah, lebih manis, warna-warna pastel. Terus apa lagi ya? Ya udah satu aja deh ya. Yang lain nanti nggak kebagian. Soalnya yang lain nggak boleh nyontek. Oh, wow. Nah, Mas Aska kan nggak mau duluan kan? Nanti saya kasih yang terakhir Mas Aska. Tenang aja. Ngomong sial nggak enak, siap. Nah, Mbak Tari, tadi kita lagi nanya nih, menurut Mbak Tari kelebihan dari film ini apa nih? Kalau Mbak Inka bilang sinematografinya yang cukup indah. Iya sih, kalau saya juga setuju sih, sinematografinya oke sih, cakep sih. Warna-warnanya bagus gitu. Terus udah gitu apa ya? Semuanya sih smooth sih, nggak kasar lah gitu lah. Itu sih senang untuk dilihat mata, oke lah. Untuk dinikmati aja oke lah. Gitu. Mas Rido, gimana Mas Rido? Dari visualnya sih oke. Visualnya. Story of Dinda ya, kelebihannya. Kelebihan utamanya ini adalah jelas di musik ya, karena kan ini ada mainin musik juga. Kayak scoringnya kayak enak sih di telinga ya. Kayak wah nyaman sekali di telinga musiknya, tapi film tidak nyaman untuk ditonton. Apa jadi? Katanya kelebihan. Ngomongin cacat. Ya maaf. Jelas. Ini kayak ngomong kelebihannya pun tetap aja ya nyambungnya ke kekurangannya. Aduh. Gak tahu banget emang. Nah, Mas Yus, menurut Mas Yus apa nih kelebihan dari film ini? Apa ya? Kalau tadi sinematografi udah dibahas, jadi ya sepakat juga sih. Cuma ada satu sih mungkin yang merasa buat aku pribadi gitu ya. Ini lebih jelas kenapa Kale melepas cewek seperti Dinda ini. Jadi kan di Story of Kale itu kan ngegantung nih.
kan Dinda bilang Dinda selingkuh, Dinda mau nikah gitu kan. Nah tapi dijelasin di film ini kan ternyata nggak semuanya, cuma hanya sandiwara cintanya saja. Jadi buat aku oh ya udah lega, berarti di sini si Kale bukan berarti cowok brengsek atau cowok kayak gimana juga gitu kan. Ternyata si Kale ini juga merasa tersakiti juga oleh si Dinda gitu. Dan penutup dari Story of Kale itu kan ini kan sudut pandang Dinda nih yang Story of Dinda dibahas. Jadi ya menurutku kayak oh berarti ternyata si Kale ini bener nih kalau pas cewek kayak gini gitu. Kan terakhir di Story of Kale itu dia kalau ngebuka pintu untuk memperbiarkan si Dinda keluar, ya udah gitu. Berarti di situ tuh aku udah ngerasa wah bener tindakan yang lo lakuin ke Dinda itu bener Kale. Gitu. Aku ngerasa gitu. Jadi poin plusnya tuh kayak ada koneksi di situnya aja sih, karena dari sikap Dinda yang dia lakukan di film The Story of Dinda memperlihatkan walaupun itu nggak benar ya kan kita udah tahu walaupun itu nggak benar tapi ternyata ya udah gitu si Kale bener melakukan tindakan nggak perlu nahan-nahan lama lagi gitu melepas si Dinda gitu itu Kale tindakan yang benar itu nilainya plus. Jadi buat aku kayak nyambung di situnya oke gitu masuk gitu oh ternyata di situ karena kan selama ini kita tahu di Story of Kale Dinda tuh kayak yang ininya loh, kayak tersakitinya gitu loh. Karena dikasarin, diposesifin gitu kan. Iya yang tersakiti lah. Dan waktu sebelumnya itu yang bahas di Story of Kale juga, aku juga mikir ya si Kale brengsek nih, jangan-jangan nih juga nih gitu kan. Tapi ternyata pas setelah ada sudut pandang Dinda, ya memang si Dindanya ternyata. Dan tindakan Kale itu melepas Dinda benar. Itu sih nilai plusnya sih. Itu. Tapi masih nggak rela sih, maksudnya dalam arti kalau mau si Dinda mau mutusin si Kale ngapain bohong, itu kan bohong kan nyakitin si Kale benar. itu. Ngapain pakai dibohongin? Padahal tindakan Kale sikap-sikap Kale itu masih bisa dirubah gitu kan. Lah cowok tuh pasti akan ada bisa berubah kalau misalkan emang hubungan itu masih bisa dipertahankan. Namun ternyata dengan Dinda bilangnya selingkuh, dengan pengen nikah, tapi ternyata nggak kejadian, ya udah bagus. Berarti bener emang nih si Dinda sumber masalahnya. Gitu sih. Andai kan Kale tahu ya, lebih bahagia dia. Bener-bener bahagia sih Kalenya. Waduh. Kale harus nonton film ini. Ketawa lebar. Oke. Gitu sih. Nah sekarang nih, Mas Aska nih udah mempersiapkan nih kayak ini. Ayo Mas Aska, seperti biasanya kan ini sih pertama banget nih Mas. Ini pasti banyak nih kelebihan ini. Positif pasti ada kelebihan. Jangan kilaf kayak tadi. Nggak boleh kilaf. Dari segi visual, dari segi musik itu, itu video klip material banget ya. Itu cantik banget gitu dan baru kali ini kan kita nonton video klip tuh gak cuma 3 menit, 4 menit, tapi 60 menit itu wow memanjakan mata gitu. Dialognya sebenarnya skripnya itu bagus. Menurutku ya. Karena dia mengandalkan skrip yang panjang gitu. Dan 2 aktor ini emang sukses untuk memainkan 2 karakter yang menyebalkan aja lah gitu. Tapi mereka ya kalem gitu. Ya emang enak untuk ngikutin flow-nya dengan dialog panjang lah gitu. Tapi udah pakai tapi nggak sih? Tadi kan ngomong soal aktor nih. Kalau gitu menurut Mas Aska itu aktor dan aktrisnya gimana nih dalam membawakan karakter mereka? Nah itu kan. Kalau dari Abimana ya hanya menjadi Abimana aja gitu. Dia effortless aja untuk memerankan karakter yang emang cool, emang ngomongnya pelan. Dia kan ya udah personality-nya emang gitu. Dan Aureli ya konsisten sebagai Aureli yang gitu deh. Sebenarnya nggak ada tantangan menjadi seorang karakter yang itu. Mungkin dia harus siap untuk mendapat cibiran dari orang-orang yang nonton kalau kita makin lama makin nggak respect sama si Dinda ini aja gitu. Dan dia emang bisa membawakan karakter itu menjadi sosok yang menyebalkan aja. Ya chemistry juga gimana ya, mereka nggak ada intensi untuk mesra yang banget-banget karena emang mereka menjalin hubungan yang terlarang juga kan sebenarnya. Jadi ya mereka nggak terlalu yang romantis banget gitu ya, masih main jaga jarak, jalan bareng juga, jalan yang masih jaga jarak juga gitu. Jadi emang hubungan yang hati-hati. Dan walaupun endingnya itu mereka menikah, sebenarnya nggak suka juga.
kalaupun boleh ada alternate ending, mungkin mereka lebih baik putus dan itu mereka merasa bahagianya dengan cara oke udah lepas dari cowok lain dan si ini udah cerai, kayaknya sendiri itu nggak apa-apa kok gitu loh. Kenapa harus berhubungan setelah dari hasil hubungan yang gelap juga gitu. Oh itu nanti ada karma di balik itu kan. Itu yang akan terjadi. Mau nggak mau gitu. Kenapa kalian tetap melakukan dan melanjutkan? Udahlah, kalian mending putus dan bahagia. Dan definisi bahagianya ini loh yang harus diperjelas saja deh. Kayaknya sendiri juga nggak apa-apa kok gitu. Kenapa harus memperebut dan diperebutkan gitu. Gitu. Aduh, Masih oke kan? malam Halloween ngomongin karma. Nyumpah-nyumpahin ada karma, ya Allah. Jadi Gimana sih? Mantap banget bahasan emang. tapi ngomong-ngomong itu Karma mereka Israel. Karma Israel. Waduh. tapi itu ngomong-ngomong itu si Pram sama si Dinda nggak jadi juga sih. Iya kan? Terakhirnya kan pisah Iya. mereka jalannya Iya. masing-masing seperti itu. Jadi ya istilahnya ini kalau dibilang second chance of happiness ya si Dinda mengorbankan istilahnya kebahagiaan daripada si Kale sama si Pram sih kalau menurut saya sih. Dan kalau menurut saya pribadi ya si Pram itu menetapkan hati bercerainya lebih penuh, nggak memperjuangkan istrinya walaupun istrinya cuma ngomong selingkuh, ya itu mungkin karena udah dikasih angin sama cadangannya istilahnya, kita ngomong secara kasar itu seperti itu. Iya. Nih seru juga nih ngomongin Dinda nih, yang entah kenapa kalau saya setelah nonton Dinda, saya nonton Story of Kale, saya makin sebel aja tuh sama si Dinda tuh ya. Ternyata bukan saya aja nih yang punya istilah permasalahan seperti itu tuh. Oke nih, thank you banget nih untuk semuanya ini dari Mas Rido, Mas Aska, Mbak Inka, Ya, Mas sama-sama, Yus, Mas. Mbak Utari. Ini thank you banget nih untuk ngobrolin sebuah film baru yang cukup fenomenal, dan kita berharap nih Film, bukan klip. Video klip 60 menit. Lanjut. kita berharap supaya ada story lain yang No, diangkat. Gak perlu mas. Kayaknya bisa nih, kayaknya bisa. Menonton Argo, ini, Kale, stop. sama Pram tuh bertiga Ini nih. ngumpul tuh. Ngegibah Nanti kita cukupkan cerita tentang hari ini. Kita cukupkan aja ya. Kalau cukupkan. bisa sih, kalau bisa mending NKCTHI 2 lah. Itu nggak Ya, apa-apa. betul. Ya, betul. Banyak yang Kalau bisa story of lagi, aduh, enough. Cukup di Dinda. Ntar bukan second of happiness ya, triple trouble yang ada di sini. Waduh. Katanya tuh tiba-tiba si Pram, si Argo sama si Kale itu di bar tuh ya, ngomong tuh ya kayak film Friends gitu ya, kayak di bar itu. Story of revenge. Balas dendam pada Dinda. Waduh. Laki-laki berkumpul. Triple treat dong. Kan Netflix. Itu Netflix bukan ini. Oke. Jadi ya menurut saya juga enough juga kalau mau ya yang NKCTHI kedua sih. Kita berharap itu lebih, dan jangan saya story-nya itu harus dibagusin sih. Jangan cuma 1 jam sih menurut saya sih. Nanggung. Bahkan kalau kemarin tuh sempat saya ngomong itu, kalau Story of Kale dan Story of Dinda itu dijadiin satu tuh, diedit tuh, ya itu bisa jadi satu film. Kayak Betul, aku setuju tuh Mas. Kalau misalkan dijadiin 2 film itu jadi satu tuh mungkin oke. Jadi benar-benar kerasa kompleks konfliknya antara Dinda, Pram sama Kale itu berasa gitu. Apalagi di Story of Dinda tuh Kale cuma nongol 1 kali doang. One frame doang. Tapi duitnya cuma masuk 1 Mas, nggak bisa, harus 2 masuknya. tiketnya Mas. Masuk 2, kelas 1 Bayarnya kayak yang film yang keju sama itu dong, keju sama tempe. Nah. Ya ini sutradara yang ngomong ya, jadi itu pemikiran dari sutradara, bukan saya. Waduh, jangan diturunin. Waduh. Oke deh, nih thank you banget nih untuk semua teman Kongko nih. Nanti mungkin kita kalau di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol mengenai film lain. Oke, see you. Thank you, Mas.